Strike itu apa? Dip itu apa? Nah, ini gambarannya seperti ini kawan-kawan. Nah, katakan saya punya bidang nih, baik berupa bidang perlapisan maupun berupa bidang patahan. Ini harus kita bahas jenis struktur, kan ada struktur garis, struktur bidang teman-teman. Nah, sekarang kita lihat struktur bidang. Dia akan memiliki kedudukan, apakah dia datar atau miring, atau mungkin tegak, atau mungkin rebah, nah, macam-macam. Nah, nanti kedudukan itu kita nyatakan dalam notasi strike dan dip. Dip itu apa? Gampangannya kemiringan perlapisan. Nah, mungkin teman-teman yang agak bingung ada mendefinisikan strike. Nah, misalnya nih saya kasih gambar aja di sini langsung ya. Di sini kedudukan dari lapisan yang miring. Nah, ini adalah batuan sedimen, katakan ini lempung. Nah, di sini kalau saya misalnya ini saya taruh air di sini, look, atau ini bidang horizontal ya. Bidang horizontal, jadi kalau air ini sejajar bidang horizontal ya. Nah, perpotongan antara bidang horizontal dengan lapisan sedimen di sini ini yang kita sebut sebagai inilah yang kita sebut sebagai strike. Nah, yang garis hitam ini. Perpotongan antara perpotongan antara bidang horizontal dengan bidang struktur atau bidang perlapisan. Ini namanya strike. Sementara yang namanya dip adalah kemiringannya. Ini. Sudah dapat gambarannya teman-teman? Gimana? Dia masih bingung nggak? Nih, ini harus tanya nih kalau bingung nih, daripada nanti udah jelas nih saya bingung malah mumet ini yang jelas nih. Ini saya ulang lagi ya, ini bidang baik berupa bidang struktur, patahan, kekar dan sebagainya, atau bidang perlapisan. Ini kan dia memiring ke sana nih. Nah, kemiringannya ini adalah kita sebut sebagai dip. Ini paling gampang jelasnya dip dulu lah. Arah kemiringan. Besarnya berapa? Diukur dari bidang horizontal ke arah perlapisannya ini. Yang besar sudut kemiringan atau dipnya. Katakan ini arah utara, berarti ke sana adalah arah barat. Nah, ya kan? Ini miring ke barat dengan sudut sebesar 30 derajat. Nah, sekarang bidang horizontal ini dip ini diukur dari bidang horizontal ya teman-teman. Nah, sekarang bidang horizontal ini dia memotong bidang perlapisannya ini. Maka perpotongannya ini, yang garis hitam ini, yang ada garis, tanda panahnya ini saya tandain. Nah, dari sini ke sini. Inilah yang kita sebut sebagai garis atau ini strike. Atau sering juga kita sebut sebagai jurus perlapisan atau jurus bidangnya ini. Jurus atau strike. Menjurus kemana? Mengarah kemana dia? Karena kalau dip, nah ini gampangannya kita sebut sebagai kemiringan.
Oke, ada pertanyaan teman-teman? Halo? Unsubscribe dulu nih. Gimana? Dapat Mas. Udah ya. Nah, sekarang yang mungkin teman-teman bingung ini adalah masih belum paham atau masih bertanya-tanya adalah bagaimana penulisannya, ya kan? Kan ada simbol kayak gini nih. Betul? Oh gini. Nah. Oh begini. Pernah lihat simbol ini? Udah bisa baca? Oke. Coba yang A nih. Jadi jurusnya berapa, dipnya berapa? Yang B jurusnya berapa, dipnya berapa? Yang C jurusnya berapa, dipnya berapa? Yuk. Gimana teman-teman? Nggak tahu Oh, Mas. nggak tahu belum. Nah, jadi konsepnya gini teman-teman. Dalam penggambaran ini, katakan kayaknya ya. Lima puluh ini adalah nilai dipnya atau kemiringannya. Gampang kan? 50 derajat dipnya. Nah ini adalah nilai strike-nya. Arah strike-nya. Nah ini teman-teman. Strike, dip. Oke. Nah bacanya gimana? Strike ini kita lihat dari arah utara. Jadi strike ini arahnya ke sana teman-teman. Jadi kita memakai hukum tangan kiri. Hukum tangan kiri itu piye ya? Oh, Din, lagi Din. Nah ini ya. Ini jempol. Jadi saya gambarkan ini kayak gambar dewe lah. Katakan ini jari-jari yang lain.
Ini gambarnya elek rapo ya. Nah, coba bayangin. Ini jari telunjuk kalian di sini. Ini jari telunjuk. Ini mengarah pada strike. Coba tangannya digerak-gerak nih, dibentuk nih. Tangan kiri. Keluarkan jari telunjuk dan jari jempol. Ini adalah arah dipnya di sini. Jempol ini menunjuk arah dip. Teman-teman. Oke. Bisa bayangin? Jadi kalau dipnya ke sini, jadi strike-nya arahnya ke sana. Nah, kalau misalnya ini ke sini, nah, strike-nya ke arah A atau ke B? A ya. Kalau gini, C atau D? Arah strike-nya. C ya. Karena ini adalah arah dipnya ngarah ke sana nih. Arah dipnya ini juga ke sana. Besarnya ada 50 derajat. Ini digambar nih ya. Nah, besarnya ini, strike dip ini, kita ukur besarnya dari arah utara, teman-teman. North, East, West, South. Dalam notasi ini nanti kita mengenal adanya sistem azimut sama kuadran, teman-teman, dalam arah ini. Ada sistem, kalau azimut dia diukur besarnya dari north ke arah east. Ini adalah azimut. Besarnya berapa? Katakan misalnya N 45 derajat E. Artinya apa? Arahnya ke sini, teman-teman. Dari utara ke arah 45 derajat. Ini. Atau ke sini. N 90 derajat. E. Nah, gini. Ini sistem azimut. Strike ini bisa kita gambarkan dengan sistem azimut ini. Nah, oke, saya lupa, harusnya ini agak akhir aja. Ini saya misalnya gini nih. Saya gambarkan nih. 30 derajat. Artinya apa? Ini adalah nilai strike-nya. Strike ini adalah dip-nya. Nah, berarti nilai strike-nya berapa? N 45 derajat east ke sana. Dip-nya kemana? Ya ke sini. Jam tangan kiri. Tegak lurus ke arah tenggara. Besar 30 derajat. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini kayak gini nih. Ini artinya apa? Dipnya 50 derajat. Strike-nya berapa? Kita ukur dari arah utara. Katakan misalnya utara ke sini ya. Arah utara kurang lebih adalah sekitar 45 derajat. Nah, nanti kalau saya notasikan seperti ini, notasi seperti ini artinya berapa? N 45 derajat is 50 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seperti ini nilainya berapa? Yang A. Ingat hukum apa? Tangan kiri
Yang ini jempolnya di sini, taruh di sini. Ini jempol kalian taruh di sini. Ini telunjuk kalian. Nah, telunjuk itu menunjukkan arah strike-nya. Jempol itu adalah arah dip-nya. Oh, seperti ini berarti kan telunjuknya di sini kan? Ini jempolnya di sini. Set. Nah, berarti ini strike-nya berapa ini kira-kira? Yang A. Kan 45, ya kan? Dip-nya berapa? 30. Berarti kalau saya notasikan pakai ini, gimana? Dengan notasi seperti ini. Berarti N 45 derajat E garis miring 30 derajat. 30 derajat. Kalau ini yang C, N-nya apa? Strike-nya berapa deh? Seratus 180. Dip-nya berapa? Ya 60. Ya 60. Oh, yang B. Strike-nya 90, dip-nya 45. Strike-nya berapa? Strike-nya 90, 90 apa? dip-nya 45. 90 apa? Kemana? 90 N90E. N90E. Ini ya. N 90 derajat is 45 N90E. Ini ya. Oke, dua pertanyaan sampai sini. Gampang kan? Dan ini nanti akan kita lanjut kalau kita belajar peta geologi. Namun sekarang jangan dulu. Next exercise saja ketika pelatihan berikutnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sekarang saya minta